Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andara Cahyaning Intan dari kelas 10 TKJC nomor absen 4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sejarah dan perkembangan sistem operasi Linux. 1. Pengertian. Linux adalah sebuah kernel yang gratis atau bisa digunakan tanpa harus membelinya. Linux dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Nama Linux sendiri diambil dari nama pembuat kernelnya. Kini Linux bisa berkembang karena dikembangkan oleh banyak programmer di seluruh dunia. Yang kedua, sejarah. Sistem operasi ini dibangun berdasarkan kernel atau inti sistem operasi. Linux yang pertama kali dirilis pada tahun 1991 oleh Linus Torvalds, seorang mahasiswa dari Universitas Helsinki, Finlandia. Pada awalnya, Linux hanya dikembangkan sebagai hobi dan tidak dimaksudkan untuk digunakan secara luas. Namun, seiring dengan perkembangan internet, komunitas pengembang Linux semakin berkembang dan Linux menjadi semakin populer. Seiring dengan perkembangan teknologi, Linux juga telah berkembang untuk mendukung perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Yang ketiga, ada fungsi. 1. Sebagai sistem operasi server. Linux digunakan secara luas sebagai sistem operasi server karena keandalannya dan kemampuannya untuk mengelola sumber daya jaringan dan server dengan baik. Yang kedua, sebagai sistem operasi desktop. Linux desktop dapat digunakan untuk berbagai kegiatan seperti pengolahan dokumen, menjelajah web, atau bahkan editing video. Yang ketiga, sebagai sistem operasi untuk pengembangan perangkat lunak. Banyak pengembang perangkat lunak menggunakan Linux sebagai platform utama mereka karena kemudahan dan kemampuan untuk mengakses kode sumber dan mengembangkan aplikasi dengan lebih mudah. Yang keempat, ada kelebihan. 1. Sumber terbuka. OS Linux adalah sistem operasi sumber terbuka yang dapat diakses dan dimodifikasi oleh siapa saja. Hal ini memungkinkan pengembang dan pengguna untuk menyesuaikan sistem operasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, gratis. Linux tersedia secara gratis dan tidak perlu membayar biaya lisensi seperti pada OS Windows. Yang ketiga, ada keamanan. OS Linux dikenal aman dan tahan terhadap serangan virus dan malware. Ini karena OS Linux memiliki pengaturan keamanan yang lebih ketat dibandingkan OS Windows. Yang kelima, ada kekurangan. 1. Kurangnya dukungan aplikasi. Beberapa aplikasi yang biasanya digunakan di OS Windows tidak dapat digunakan di OS Linux. Meskipun banyak aplikasi alternatif yang tersedia, beberapa aplikasi mungkin tidak memiliki fitur yang sama. Yang kedua, kurangnya dukungan driver. Linux terkadang memiliki masalah dengan dukungan driver perangkat keras tertentu. Meskipun dukungan driver Linux terus meningkat, tetapi masih ada beberapa perangkat keras yang tidak didukung oleh Linux. Yang ketiga, kurangnya standar. Beberapa distro Linux menerapkan standar yang berbeda. Hal ini membuatnya sulit untuk mengembangkan aplikasi yang dapat dijalankan pada semua distro Linux. Yang keenam, macam-macam Linux. 1. Ubuntu. Ubuntu menawarkan tampilan antarmuka yang intuitif, instalasi mudah, dan dukungan komunitas yang luas. Ubuntu memiliki berbagai varian seperti Ubuntu Desktop untuk penggunaan umum, Ubuntu Server untuk server, dan varian lainnya seperti Kubuntu, Xubuntu, dan Lubuntu dengan lingkungan desktop yang berbeda-beda. Yang kedua, ada Debian. Debian adalah distribusi andal yang biasa digunakan di server dan lingkungan bisnis karena kestabilannya. Distro satu ini juga dikenal karena proses pengujiannya yang ketat sebelum merilis versi baru. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.